Kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah berlangsung 1 pekan. Masing-masing kandidat punya strategi komunikasi yang bervariasi demi memikat pemilih. Lalu strategi siapa yang berhasil memikat pemilih? Sudah bersama kami Direktur Bale Amin Maman Imanul Haq, Jubir TKN Prabowo Gibran Rahayu Saraswati dan Jubir TPN Ganjar Mahfud MD Sunanto serta Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam semuanya. Saya ingin ke Mas Sunanto terlebih dahulu. Mas Sunanto, kalau kita lihat begitu ya, ini di level elit poros Anda belakangan kerap menyampaikan narasi yang berseberangan dengan pemerintah. Salah satunya yang kita lihat terakhir adalah sikap dan pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, apakah juga narasi ini yang kemudian dikedepankan saat pasangan calon Anda berkampanye dalam sepekan kemarin turun bertemu dengan masyarakat? Baik, Mbak. Jadi kami selalu ingin menyampaikan kepada publik tentang bagaimana tidak hanya soal kritis ya, tapi juga bagaimana mensosialisasikan visi dan melakukan upaya perbaikan yang tidak hanya sekedar slogan, tapi dengan cara-cara yang selalu kami sampaikan, mendengar dan menyampaikan gagasan-gagasan besar kami. Jadi saya kira semua kandidat pasti akan mengkritisi dan menyampaikan hal-hal yang saya kira sangat penting apabila ada sesuatu yang sebenarnya di luar aturan main yang ada. Oleh sebab itu maka kami disampaikan ada yang kritis yang perlu disampaikan biar edukasi publik bisa dipahami secara detail apa yang terjadi dalam situasi politik dan bagaimana kami berupaya untuk menjelaskan ke masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik kami. Jadi ini menjadi satu gagasan dan Pak Ganjar saya kira ini bukan hanya bagian dari strategi, tapi memang orisinil Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang belusukan menyampaikan dan mendengar seperti yang selama ini lakukan, bukan suatu pencitraan dan diawali dengan satu gagasan besar bahwa dimulai dari timur, Pak Mahfud dimulai dari barat dan kita akan ketemu pada satu titik. Baik, Mas Untuk Sunanto, tetapi ketika membangun bersinggungan suatu langsung persatuan dengan masyarakat, nomor 3 itu, Pak. baik, ketika bersinggungan langsung dengan masyarakat dari baik itu Ganjar maupun Mahfud, apakah juga aspirasi masyarakat di lapangan ini menginginkan hal yang sama yang tadi Anda katakan perbaikan begitu ya? Apakah memang masyarakat menginginkan adanya perbaikan atau perubahan ini atau mereka memang ingin tetap diteruskan apa yang sudah ada saat ini? Banyak hal yang saya kira menjadi satu catatan, hal yang baik atau hal yang memang menjadikan kebutuhan dan masih relevan tetap akan menjadi bagian dari program kerja Ganjar Mahfud ke depan. Tapi ada hal-hal yang saya kira tidak pas, tidak dibutuhkan, maka akan dilakukan perbaikan ke depan. Dan itu menjadi satu jargon yang selama ini kita terus mengawalin apakah perbaikan-perbaikan yang ke depan atau melanjutkan dalam konteks Lebih banyak perbaikan yang akan minta terus perbaikan menjadi atau satu lebih banyak yang minta hal yang terus dilakukan? selama ini menjadi Mas Sunanto, program Pak Ganjar. aspirasi masyarakat lebih banyak yang minta perbaikan atau minta diteruskan? Kalau dari kubu Ganjar dan Mahfud selama kemudian bertemu langsung dengan masyarakat, mana yang lebih banyak? Jadi kami memilahnya begini, jadi tidak hanya persoalan memperbaiki atau melanjutkan. Kami menyampaikan data yang baik, kami sampaikan, yang perlu dilanjutkan kami sampaikan, tapi ada data yang misalnya suatu hal yang belum pas atau belum dibutuhkan, kami sampaikan juga. Dan Pak Ganjar menyampaikan dua hal itu, bahwa ini yang harus kami lanjutkan dan ini yang harus kami perbaiki, misalnya tentang penegakan hukum dan sebagainya, dan bagaimana untuk membangun sumber daya dengan peningkatan ekonomi dan sebagainya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami memakai data yang sangat orisinil dan disampaikan kepada masyarakat, sekaligus kami mendengar Pak Ganjar dan tim mendengar apa masukan-masukan seperti dialogis. Setiap kampanye kami selalu menyertakan dialogis kepada masyarakat di dalam kesempatan, walau memang ada beberapa karena soal waktu dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk semua bisa di cover, tapi sebagian besar kami lakukan dengan cara-cara yang turun ke masyarakat dan mendengar masyarakat dan mengakomodir beberapa masyarakat yang kritis tetap kami tampung sebagai bentuk kekuatan untuk langkah-langkah bangsa ke depan.
Baik, baik. Kalau Mbak Sarah kalau kita lihat dalam sepekan ini begitu ya, kampanye dari Prabowo ataupun juga Gibran. Nah, untuk Prabowo sendiri kalau kita lihat sering kerap kali kemudian membawa atau mendompleng nama Presiden Joko Widodo, selalu memuji-muji kebijakannya, memuji-muji programnya begitu, dan juga tampaknya juga sangat menikmati kedekatan dengan Presiden Jokowi sendiri. Apakah memang ini strategi yang sengaja dimainkan oleh kubu Anda? Halo, maaf sempat keputus. Ada telepon masuk. Apakah ini strategi? Kalau misalkan saya tangkap dari tadi bagian akhir yang sempat terputus, bahwa yang pertama bukan strategi, tapi memang beliau itu terutama Pak Prabowo terus menekankan bagaimana beliau sering mengikuti semua pergerakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan itu termasuk di rapat-rapat kabinet, program-program yang telah dijalankan. Beliau sangat menekankan bagaimana apa yang telah dijalankan selama ini sudah berhasil membawa kita ke titik yang seperti sekarang, di mana salah satunya tentunya adalah Indonesia berhasil untuk keluar dari pandemi secara berhasil, dan itu diakui secara internasional. Dan banyak program yang berjalan yang memang diinginkan oleh masyarakat untuk dilanjutkan, seperti program-program Bansos, BLT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan banyak yang lainnya. Yang tentunya yang kami sampaikan adalah penekanan oleh berbagai presiden, mulai dari Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, dan juga tentunya artinya kita mau melanjutkan dan menyempurnakan apa yang selama ini dilakukan. Oke. Baik, nah kalau begitu selain juga memuji kebijakan begitu ya, bahwa memang program-program yang dirasa memang masyarakat masih ingin dilanjutkan, ini juga salah satu yang menonjol adalah kampanye gimmick begitu, gimmick, kemudian ada lagi strategi bagi-bagi susu, ini apa maksudnya? Kalau gimmick itu di setiap paslon pasti ada, karena itu adalah salah satu alat komunikasi untuk meningkatkan presence dan kesadaran masyarakat tentang paslon itu sendiri. Kalau misalkan tadi soal bagi-bagi susu, itu kan karena sangat inline dengan kegiatan dan program yang diusung utama oleh Prabowo Gibran, yaitu memberikan makan siang gratis, susu gratis, dan gizi tambahan kepada ibu hamil dan anak-anak sekolah untuk mengurangi angka stunting, tentunya untuk anak-anak balita di bawah, khususnya untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan itu harus lewat ibu-ibu hamil juga, dan tambahannya adalah makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Sehingga pembagian susu ini adalah menggambarkan apa yang memang menjadi harapan kita ke depan untuk bisa dijalankan secara nasional.